Selamat datang di channel Cerita Singkat. Kali ini, kita akhirnya sampai di episode 8, babak terakhir dari film Stranger Things Season 5. Kalau kamu belum nonton episode sebelumnya, link ada di kolom deskripsi. Dan kalau kamu belum subscribe channel ini, silahkan tekan dulu tombol subscribe-nya ya. Kalau sudah, ayo kita langsung bahas alur ceritanya. Episode dibuka dengan suasana malam yang mencekam di pos militer, AAC. Beberapa mobil lapis baja militer mulai masuk ke dalam portal untuk mengejar Elle dan timnya. Di episode sebelumnya, gerbang menuju Upside Down itu terbuka sendiri tanpa ada yang mengaktifkannya. Para tentara kebingungan dan mengira itu adalah kerusakan sistem. Namun, komandan militer tidak percaya pada kebetulan. Dr. K yakin ini perbuatan Elle dan timnya. Di Upside Down, kita melihat Elle dan teman-temannya di dalam truk. Di belakang, Mike bertanya apakah Elle baik-baik saja. Mike memberikan semangat kepada Elle. Mereka berpisah membuat dua grup. Elle, kali ditemani oleh Hopper dan Murray, turun di lab tempat tangki eksperimen berada. Sementara tim lainnya bergerak menuju ke stasiun radio. Di saat yang sama, di dimensi memori Vecna, ritual untuk menarik di Abyss sudah mereka mulai. Anak-anak dibuat dalam kondisi trans, dan perlahan-lahan planet itu mulai bergerak turun. Sementara di sebuah gereja dekat markas militer, Erica Sinclair, sang ahli strategi cilik, menghitung bahwa mereka punya keunggulan waktu sekitar 6 menit 20 detik sebelum militer mengejar. Tapi, Erica memperingatkan dengan bahasa kasar, yang ditegur oleh gurunya, Mr. Clark. Tapi Erica bersikeras situasi ini butuh umpatan, bahwa hal yang sesungguhnya belum dimulai. Tapi gak lama kemudian tempat mereka sudah dikepung oleh beberapa mobil tentara bersama Dr. Key. Tim kedua akhirnya tiba di stasiun radio Upside Down. Mereka membagi diri menjadi dua kelompok dan memanjat dari kedua sisi menara. Sementara tim Hopper dan Elle di dalam lab sudah berhasil masuk ke ruangan tempat tangki berada. Kita melihat sedikit kilas balik ingatan Elle tentang Dr. Brenner di season sebelumnya yang menyuruhnya untuk tidak takut dan menyalakan mesin. Let there be light. Murray kemudian menuju atap gedung radio untuk memasang bahan peledak. Hopper menjelaskan rencana akhirnya kepada Elle. Mereka akan menunggu sampai dunia di Abyss, planet di langit Upside Down, sejajar dengan jarum menara radio. Saat itu terjadi, Elle akan menyerang pikiran Vecna. Begitu Vecna mati, Hopper akan meledakkan C4 untuk menghancurkan jembatan Upside Down selamanya. Namun Elle meminta Hopper berjanji, jangan menarik Elle keluar dari Mindscape, alam pikiran, sampai dia yakin Vecna benar-benar mati. Hopper setuju, tapi dia juga menuntut janji dari Hopper. Jika rencana ini berhasil, mereka harus keluar dari sana hidup-hidup dan melupakan urusan dengan militer, Dr. K. Elle akhirnya masuk ke dalam tangki, dan Kali juga sudah siap. Di stasiun radio dunia nyata, Vicky yang menemani Max di situ nampak sangat panik. Dia memutuskan pergi ke dapur untuk mengambil cemilan. Max yang mencoba memanggilnya, tanpa sengaja berhasil menggerakkan tubuhnya. Tapi tiba-tiba, Max melihat di lantai sudah penuh dengan air. Dan saat Vicky balik ke tempat Max, dia terkejut karena Max sudah dalam kondisi trans. Ternyata, Max juga sudah berada di dalam alam pikiran, bertemu Elle dan Kali. Sementara di dunia Upside Down, Dustin dan tim lainnya sudah mencapai puncak menara. Di saat yang sama, mereka mulai melihat dunia di Abyss turun mendekati mereka perlahan-lahan. Mother of God. Di saat yang sama, Elle, Kali, dan Max berhasil menemukan posisi Vecna. Elle mulai mengakses memori Vecna, dan mereka tiba-tiba sudah berada di sekolah dimensi memori Henry. Dari alam nyata, Hopper memberikan sinyal, beberapa hentakan lambat yang berarti, udah habis, mulai bergerak.
Max, yang sudah menghafal hampir semua daerah di memori itu, mulai mencari jalan untuk menuju rumah Henry. Di dunia nyata, situasi semakin genting. Pasukan militer di bawah pimpinan Dr. Key mulai menyerbu gedung radio di mana badan fisik Max berada. Untung saja Vicky bisa membawa Max ke sebuah tempat persembunyian di belakang tumpukan barang. Di dalam alam pikiran Henry, Vecna, Max memberitahu mereka bahwa pikiran Henry seperti labirin memori. Mereka harus mencari jalan pintas. Mereka mulai berjalan melewati ingatan-ingatan masa lalu Hawkins sampai di panggung drama Joyce. Max menyuruh mereka menunggu di situ sampai tirai panggung ditutup. Di atap, Lucas melihat ke langit. Masalah besar terjadi. Ujung menara radio tidak sejajar dengan retakan dimensi. Jika dunia abis menabrak menara dalam posisi ini, menara akan runtuh sebelum L sempat menyerang. Lucas berteriak pada Hopper melalui HT agar L segera menyerang. Tapi L tidak bisa mendengar karena dia sudah terlalu dalam di pikiran Vecna. Planet abis itu mulai menghampam ujung menara. Kekacauan terjadi. Steve terlempar ke pinggiran menara, tapi pegangannya terlepas. Dan tepat di saat Steve terjatuh, Jonathan dengan cepat menangkap tangannya, ada menariknya kembali ke atas. Di saat-saat terakhir yang kritis, tirai tertutup dan mereka masuk menembus tirai itu. Dan ternyata mereka keluar di rumah Henry. L di alam pikiran berhasil menembus Henry, Vecna. L langsung melancarkan serangan. L menggunakan kekuatannya untuk melempar Henry keluar dari rumahnya. Di dunia nyata, planet Abyss berhenti bergerak tepat beberapa inci sebelum menghancurkan menara beserta tim Coppins. Rencana berhasil. Lucas berteriak kegirangan. L berhasil. Dia menangkap bajingan itu. Selanjutnya, Nancy memanjat masuk ke dunia Abyss melalui retakan di atas menara, disusul dengan anggota tim lainnya. Di alam memori, Henry akhirnya masuk kembali di dalam rumahnya. Dia menemukan anak-anak yang diculik sudah tidak berada di ruangan itu. L muncul mengkonfrontasi Henry, tapi ternyata semua anak-anak itu masih berada di ruangan itu. Kali menggunakan kekuatannya untuk membuat mereka semua tidak terlihat. Semua anak-anak itu melihat Henry yang tangannya berubah jadi tangan Vecna. Next langsung bawa mereka kabur dari rumah itu. Sementara L dan Kali berusaha membunuh Henry. The answers I need. Holy shit! He's trying to destroy our world, but he can't do it. So am I. Mine. We can end our brother. Tapi dia menghilang ketika Kali sudah hampir menusuknya dengan pisau. Di perjalanan tim Hawkins di dunia abis untuk mencari serang Vecna, Will yang lihat kekhawatiran Mike berusaha untuk menenangkannya. Dia bilang L pasti bisa mengalahkan Vecna. Karena dia tidak sendirian, dia dibantu oleh Max dan Kali. Di sebelah mereka, Steve berterima kasih kepada Jonathan. Katanya walaupun Jonathan tidak suka padanya, tapi Jonathan tetap menyelamatkan dia. Sebaliknya Jonathan mengakui bahwa selama dia berada di California, Steve yang berada di situ menemani Nancy. Dia sadar bahwa masalah hubungannya dengan Steve bukan karena orang lain, tapi karena mereka memang berbeda jalan. Steve merelakan Nancy yang sudah kembali pada Jonathan, dan berkata dia lebih memilih memiliki Nancy sebagai teman daripada tidak sama sekali. Mereka sepakat menjadi sahabat. She told you that? Maybe just not calling them nuggets. As a friend and nothing at all. Dan akhirnya mereka menemukan sarang Vecna, sama persis dengan penglihatan Will selama ini. Di sisi lain, Holly dan anak-anak yang diculik masih berusaha kabur menuju goa tempat persembunyian Max sebelumnya. Derek yang kecapean ingin menyerah, tapi Holly mengambil dan Max terus menyemangatinya. Gak lama kemudian, Elle dan Kali juga sudah sampai di situ. Mereka semua melanjutkan pelarian. Namun, di dunia Upside Down, Henry ternyata mencoba memanipulasi pikiran Hopper yang sedang menunggu Elle. Hopper mulai mengalami halusinasi. Dia diperlihatkan pembicaraan Elle dengan Kali sebelumnya. Di dalam alam pikiran, Kali mengungkapkan rencana sebenarnya. Dia bilang membunuh Henry saja tidak cukup. Siklus eksperimen militer akan terus berlanjut selama Elle masih hidup, karena darahnya spesial. Kali mengajak Elle untuk melakukan pengorbanan terakhir, tetap tinggal di alam pikiran saat Hopper meledakkan jembatan.
Artinya, mereka akan mati bersama hancurnya dimensi itu. Kali percaya, ini satu-satunya cara untuk membebaskan diri dan melindungi teman-teman mereka. Hopper terguncang mendengar ini. Dan saat Vecna muncul, Hopper langsung melepaskan beberapa tembakan. Tapi itu hanya hologram. Peluru Hopper malah menembus tangki tempat Elle berada. Saat Hopper membuka penutupnya, terlihat Elle sudah terluka kena peluru. Hopper dengan panik memecahkan kaca tangki itu. Dan di saat dia berhasil mengeluarkan Elle, barulah dia tersadar. Elle tidak kena tembakannya. Ternyata itu semua hanya manipulasi pikiran oleh Vecna. Tapi terlambat. Elle, Kali, dan Max sudah keluar dari dunia pikiran Henry. Tinggal Holly yang harus menyelamatkan teman-temannya. Dan di stasiun radio, Dr. Key dan pasukannya berhasil menemukan Max dan Vicky. I can't kill him there. There is no time. The world... Di lab Upside Down, Elle terpaksa mengubah rencananya. Mereka harus menyusul ke Abyss, ke sarang Vecna, untuk menghabisinya di situ. Tapi, masalahnya, Hopper yang sudah tahu rencana Elle dan Kali yang sebenarnya, menolak untuk meledakkan bomnya. Dia meyakinkan Elle bahwa, walaupun sejak lahir Elle sudah jadi bahan eksperimen dan menderita, dia berhak atas kehidupan yang lebih bahagia setelah ini semua berakhir. Hopper akan meledakkan bomnya jika yakin mereka semua sudah berada di tempat aman di Hawkins. Manipulated, so unfair to you, so cruel. I just need you to fight one last time for a world beyond life that you never had. Tiba-tiba, momen emosional mereka terganggu dengan kedatangan beberapa mobil tentara. Sementara itu, Holly berhasil membawa semua teman-temannya ke dalam goa persembunyian. Tetapi dia sadar, ternyata Derek tidak berada di situ. Derek ternyata ketinggalan, dan Henry sudah muncul melalui portal untuk menangkapnya. Untung saja Holly berhasil menemukan Derek dan membantunya kabur. We're okay. Was it him? We're safe. Di Abyss, Will tiba-tiba masuk ke kondisi trans. Dia bisa melihat melalui mata Henry. Henry di dunia memorinya dengan nekat memaksakan diri untuk masuk ke goa memori itu. Ingatan buruknya saat membunuh seseorang yang membawa koper membuat dia kesakitan luar biasa. Holly yang melihat kedatangan Henry segera menyuruh semua anak-anak kabur lagi. Will ditemani Joyce memutuskan akan berusaha menyerang Henry dengan kekuatannya, sementara tim lainnya melanjutkan perjalanan ke sarang Vecna. Di saat yang sama, di lab Upside Down, para tentara sudah masuk dan mencari Elle dan Kali. Hopper membawa mereka naik ke atas, tapi sebuah helikopter menembakkan radio frekuensi tinggi yang membuat Elle dan Kali kesakitan. Hopper terpaksa menggendong dan membawa Elle ke tempat persembunyian yang aman, lalu dia kembali lagi untuk menyelamatkan Kali yang sudah ditangkap. Look what we got here. Pertempuran pecah, tapi akhirnya Hopper berhasil dilumpuhkan. Sementara Henry masih terus mengejar anak-anak di memorinya. Holly membawa mereka turun ke bekas galian tambang dan menyuruh mereka satu persatu masuk ke portal yang dia dan Max gunakan di episode sebelumnya. Hopper di sisi lain diinterogasi oleh pimpinan para tentara. Dia mencari Elle. Dia mengancam akan menghabisi Kali jika Hopper tidak ngomong. Dan di momen itu, Murray dengan heroik melemparkan bom yang langsung menghancurkan helikopter beserta dengan senjata penembak frekuensi tingginya. Elle langsung beraksi menghabisi para tentara itu. Sayangnya, di saat terjadi ledakan, Kali secara tidak sengaja tertembak di perut dan tewas.
I'm not going to make it. No. Henry akhirnya ikut turun ke dalam tambang itu. Holly dengan sangat berani menyerang Henry menggunakan tongkatnya. Tapi tentu saja, Holly dengan mudah dilumpuhkan. Di saat itu, Hanye tiba-tiba mendengar suaranya. Dia menyaksikan kembali ingatan masa kecilnya di tambang itu. Menurut Will, Henry merasa sangat ketakutan saat itu. Hopper dan Elle tiba di atas gedung lab. Elle melihat posisi bebatuan abis yang melayang tidak jauh dari gedung itu. Dengan kekuatannya, dia merasa yakin bisa melompat ke atas menuju abis. Elle pamitan untuk terakhir kalinya ke Hopper. Kita diperlihatkan ingatan-ingatan indah mereka berdua di episode sebelumnya, di mana Hopper seperti ayah mengurus Elle. Elle bilang sekarang dia bukan anak kecil lagi. Dia meminta Hopper untuk percaya dengan keputusan yang akan dia ambil. Really scared. I didn't understand. I need you. Kembali ke Henry, kita akhirnya diperlihatkan apa isi tas yang dibawa pria asing di dalam tambang. Itu ternyata adalah baru berisi inti dari Mind Flayer. Dia masuk ke tubuh Henry melalui luka di tangannya. You will consume you. Will bilang Henry sama saja dengannya, dipergunakan oleh Mind Flayer untuk hidup kembali. Will meminta Henry untuk melawannya bersama-sama, tapi Henry menolak. Leave me alone. It used you to bring it here and resist it. Help us fight it. Don't. Dan di saat itu, sarang Vecna sudah berubah menjadi sebuah monster berbentuk laba-laba raksasa. Monster itu langsung menyerang tim Hawkins yang berada di situ. Di saat yang kritis, tiba-tiba sebuah batu raksasa melayang menghantam kepala laba-laba itu. Elle sudah tiba di tempat itu. Pertempuran sekarang menjadi lebih seru. Elle langsung melompat masuk ke sarang Vecna dan menyerangnya di dalam. Akhirnya pertarungan antara Elle dan Vecna terjadi. How? She's fighting back. Want to die? We have to help her. How? Okay, to damage anything of that scale, we... Sementara di luar, tim menyusun rencana untuk menyerang sarang Vecna yang merupakan manifestasi dari Mind Flayer. Nancy akan jadi umpan, memancing monster itu untuk mengejarnya ke arah tebing. Kemudian tim yang lain akan menyerangnya dari atas. Tepat di saat Nancy terpojok di tebing, Jonathan dari atas mulai menembakkan pelontar api ke monster itu, disusul dengan anggota tim lainnya menyerang bertubi-tubi. Ini membuat Vecna kesakitan, memberikan kesempatan untuk Elle, mendorongnya ke arah gading yang berujung tajam. Saat Vecna hampir saja menyakiti Elle dengan sulur tangannya, tiba-tiba Will dengan kekuatannya dari kejauhan ikut membantu, membuat Vecna tidak bisa bergerak.
afraid. Will mematahkan lengan Vecna, kemudian Elle menancapkan tubuhnya menembus gading. Akhirnya Vecna tewas, jantungnya berhenti berdenyut. Nancy kemudian berlari masuk dan memeluk Elle. Kemudian dia membebaskan Holly. Setelah dibebaskan, Holly mulai memuntahkan asap hitam dari mulutnya. Tanda bahwa koneksi dengan Vecna dan Mind Flayer telah putus selamanya. Nancy memeluk adiknya dengan erat. Mereka lanjut melepaskan semua anak satu persatu. Mimpi buruk itu akhirnya berakhir. Where am I? You're safe. I got you, bud. It's okay. Tapi guys, Vecna ternyata masih hidup. Dia bergerak kembali, tepat di saat Will dan Joyce masuk ke sarang itu. Dengan penuh amarah, Joyce mengambil kapaknya dan mulai memenggal kepala Vecna sambil melihat beberapa kiasan balik. The wrong family. Mom, you're killing him! We want this to be over. You copy? Chief. Yeah. Gak lama kemudian, mereka semua balik kembali ke dunia Upside Down. Dustin mengabarkan Hopper lewat HT. Semua tim selamat, walaupun babak belur katanya. Semua, termasuk Elle juga kembali. Murray mulai menyalakan perangkat pemicu bomnya. Tim Hawkins berkumpul kembali, mengendarai truk meninggalkan area itu, sambil bersenda gurau di dalam box truck, sementara Hopper dan Murray menyusul menggunakan kendaraan militer Humvee. So Jimbo, I just gotta ask, how does it feel? Tastes so good. Tapi begitu mereka menyeberangi portal kembali ke dunia nyata, ban mobil mereka langsung rusak kena ranjau paku, guys. Mereka langsung dikepung banyak banget tentara yang ternyata sudah bersiap di situ. Semua ditangkap, tapi mereka tidak menemukan Elle di antara mereka. Where's the girl? She was right here. What? Mike akhirnya melihat Elle berdiri di mulut portal. Mike langsung mengejar Elle. Elle masuk ke pikiran Mike dan berbicara. Menurutnya, semua tidak akan berakhir jika dia masih ada di situ. Dia bilang Mike suatu saat akan mengerti. Dan dia minta Mike untuk membantu Elle menjelaskan pilihannya ke teman-teman yang lain. Sambil kita diperlihatkan memori indah Mike bersama Elle sejak episode 1. Well, my name's Mike. The real. I love you for exactly who you are. Please don't leave me out. Be with you. Dan akhirnya bom pun meledak, menyebabkan kerusakan dahsyat di alam Upside Down. Dan portal akhirnya hilang bersama Elle. Dan kita melompat ke masa depan. Suara Robin Buckley terdengar di radio. Halo orang asing, sudah lama ya?
Kita berada di tahun 1989. Hawkins telah berubah. Robin kembali siaran di radio sekolah. Dia menceritakan bahwa kota itu kini damai. Tidak ada tentara, tidak ada pagar kawat, dan tidak ada monster. Orang-orang kembali menonton film dan hidup normal. Robin menyebutkan bahwa kutukan Hawkins akhirnya telah diangkat. Namun, dia mengakui bahwa bukan hanya kota yang berubah, tapi mereka juga. Hari ini adalah hari kelulusan angkatan 89. Kita melihat Jonathan sedang merekam video. Dustin, Steve, dan Lucas bersiap-siap menggunakan jubah wisuda. Steve kini bekerja sebagai guru olahraga. Tapi Joyce kemudian mendapat telepon dari ibu Mike. Mereka tidak bisa menemukan Mike. Hopper langsung bisa menebak kemana Mike pergi, ke tugu peringatan Hawkins. Nampaknya Mike masih terus teringat dengan Elle. Hopper memberikan nasihat berharga. Ada dua pilihan jalan. Yang pertama, Mike terus menyalahkan diri sendiri. Dan jalan kedua, Mike menerima kenyataan dan menjalani hidup sebaik mungkin. Kata Hopper, dia sudah pernah mengambil jalan pertama dan tidak akan bagus. Find a way to accept her choice about it. I don't recommend it. Want it for you. Upacara kelulusan dimulai. Kepala sekolah Higgins memanggil lulusan terbaik tahun ini, Dustin Henderson. Dustin naik ke podium. Awalnya dia terlihat gugup, tapi kemudian dia berbicara dari hati. Dia tidak membicarakan nilai atau prestasi akademik. Dia berbicara tentang masa kecil yang dicuri dari mereka. Dia berbicara tentang kemarahan yang dia rasakan setahun terakhir karena kematian Eddie. Namun, Dustin menyadari sesuatu yang penting. Kekacauan membawa perubahan. Dia berkata bahwa dia menjadi orang yang lebih baik karena teman-temannya yang berbeda darinya. Dustin mengakhiri pidatonya dengan gaya legendaris. Dia berkata, dia tidak menginginkan ketertiban. Dia merobek jubah wisudanya, berteriak, "Persetan dengan keseragaman," dan mendedikasikan momen itu untuk para outcasts. Lagu The Trooper dari Iron Maiden, lagu favorit Eddie, meledak di speaker. Dustin berteriak kegirangan, membuat kekacauan yang menyenangkan di upacara tersebut. Malam harinya, Hopper dan Joyce makan malam romantis di Enzo's, restoran yang dulu gagal mereka datangi. Hopper terlihat gugup. Dia membicarakan tentang tawaran pekerjaan menjadi kepala polisi di Montauk, tempat yang lebih tenang dekat pantai. Dia mengajak Joyce pindah dan memulai hidup baru. Tapi bukan hanya itu, Hopper berlutut. Diiringi lagu At Last dari Etta James, Hopper melamar Joyce Byers. Maukah kau menghabiskan sisa hidupmu dengan pria tua yang lelah, pemarah, dan keras kepala ini? Joyce dengan air mata bahagia berkata, "Iya." Cast meteor With your staff or and something. inflict 6 points. Adegan terakhir membawa kita kembali ke ruang bawah tanah Mike Wheeler. Mike, Will, Lucas, dan Dustin sedang memainkan Dungeons and Dragons terakhir mereka. Permainan ini adalah metafora perjalanan mereka. Mereka melawan Strat von Zarovich, representasi Vecna, Henry. Mike menarasikan cerita di mana para pahlawan hampir kalah. Namun seorang penyihir, Mage, representasi Eleven, muncul dari portal cahaya. Mike bercerita dalam game bahwa sang penyihir menggunakan sisa kekuatannya untuk menghancurkan musuh menjadi debu. Namun kemudian dia menghilang. Here's 1,000 pieces of gold each. The end. Great. Comfort and happiness? Could you be more... Dustin protes. Jadi dia mati. Itu menjadikan. Mike tersenyum dan melanjutkan ceritanya. Tidak, itu hanya ilusi. Mike menarasikan bahwa sang penyihir sebenarnya selamat. Dia memalsukan kematiannya untuk melindungi diri dari orang-orang jahat yang menginginkan kekuatannya. Teori Mike begini guys. Di saat Elle masuk ke pikiran Mike, saat itu banyak senjata berfrekuensi tinggi yang ditembakkan. Elle nampak tidak kesakitan. Tidak mungkin dia menggunakan kekuatannya di saat itu. Teori Mike,
Kali dari kejauhan menggunakan kekuatan ilusinya untuk mengelabui mereka semua. Sementara All-Nil asli sudah pergi jauh di suatu tempat yang tenang, hidup damai, dan akhirnya menemukan kebahagiaan. In a beautiful land, somewhere far away. Oke guys, jadi begitulah akhir kisah Stranger Things. Ending yang sangat emosional. Coba tulis di komentar, kalau kamu percaya versi yang mana. Elle sudah mati atau setuju dengan versi Mike. Jangan lupa like dan share video ini. Dan yang paling penting, jangan lupa di subscribe channelnya. Sampai jumpa di ulasan film keren berikutnya. I believe. Guys, what's going on?